Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang saya hormati, pada siang hari ini alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dan kita bisa melanjutkan mata kuliah kita dalam mata kuliah Aswajah Ahlussunnah wal Jamaah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah aliran pemikiran keagamaan yang kita sebut dengan Wahabi atau dengan Wahabiyah. Jadi banyak yang mengatakan Wahabi itu dinisbatkan pada Muhammad Abdul Wahab bin Rustum. Padahal kalau ajaran Muhammad bin Abdul Wahab bin Rustum itu gerakannya kita sebut dengan gerakan Wahbiyah, bukan Wahabiyah. Jadi kenapa dinamakan sebagai gerakan Wahbiyah? Karena yang membuat mereka yang membuat ajaran itu sebenarnya bukanlah Abdullah bin Rustum, tapi adalah Abdullah bin Wahbi Ar-Rasibi. Jadi maka penisbatan pada Abdullah bin Rustum itu penisbatan yang batil, yang tidak bisa kita jadikan pegangan. Jadi kegiatan Wahabiyah itu jelas bermuara pada Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, pokok pembahasan kita kali ini adalah sejarah dan sejarah Wahabi dan Arab Saudi, kemudian Puritanisme dan ajaran-ajaran pokok serta sebaran dan efek-efeknya di dunia Islam. Ini akan menjadi pokok bahasan kita. Yang pertama, sejarah Wahabi. Jadi Wahabi itu adalah sebutan bagi pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab. Ini sudah jelas. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab. Maka disebut sebagai gerakan Wahabi. Muhammad bin Abdul Wahab itu lahir di Uyainah, di daerah Najd, belahan timur kerajaan Arab Saudi sekarang. Lah, Muhammad bin Abdul Wahab setelah dia belajar banyak hal dari beberapa tokoh itu, memang menunjukkan sikap yang bertentangan dengan kebanyakan pemahaman orang-orang ketika itu. Misalnya sendiri dengan Syekh Abdul Wahab yang merupakan ayahnya, yang juga mufti ketika itu. Jadi beliau juga ditentang oleh ayahnya. Maka ketika ayahnya sudah meninggal, maka beliau seakan-akan bebas berekspresi, sehingga kemudian berfatwa di luar dan kemudian banyak mendapatkan simpati dari beberapa orang yang kemudian menjadi pengikut fanatiknya. Dan kakak kandungnya Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab pun ya sebenarnya menentang dengan adanya ajarannya Muhammad bin Abdul Wahab itu. Setelah kemudian dia terusir dari tanah kelahirannya itu, dia kemudian bertemu dengan seorang penguasa, yakni Muhammad bin Saud. Nah, dari sinilah kemudian muncul gerakan keagamaan yang kemudian berkelindan, yang kemudian bersatu dan berkolaborasi dengan kekuasaan. Karena kemudian Muhammad bin Saud itu membuat ajaran-ajarannya Muhammad bin Abdul Wahab itu sebagai ajaran resmi, yang kemudian Muhammad bin Saud kemudian secara politik kemudian ternyata mampu memenangkan beberapa pertempuran dan kemudian menguasai Mekah dan Madinah. Dari gerakan itulah kemudian kita mengenal gerakan ini kemudian menjadi gerakan resmi di Arab Saudi. Kemudian menjadi gerakan resmi di Arab Saudi. Inilah yang kita sebut sebagai sekarang menjadi. Tapi hari ini juga kita lihat bahwa
Gerakan Wahabi juga mulai terpinggirkan dengan adanya modernisasi yang digagas oleh Muhammad bin Salman, putra dari Raja Salman. Karena apa? Ya karena ketatnya Wahabi dalam menentukan hukum, itu bagi Muhammad bin Salman itu merupakan halangan untuk melakukan modernisasi di Arab Saudi. Misalnya saja larangan untuk perempuan mengemudi sendiri, nyetir mobilnya sendiri, ataupun misalnya bagaimana kerasnya mereka gitu ya, bagaimana kerasnya menentukan hukum. Nah, maka kemudian hari ini kita lihat bagaimana Wahabi juga sudah mulai terlihat dipinggirkan dalam peta perpolitikan Arab Saudi. Nah, Syekh Sulaiman sendiri itu juga menentang adiknya, walaupun ini kakak kandungnya, tapi juga menentang adiknya yang yang juga mengarang sebuah kitab untuk menerang adiknya, yakni As-Sawa'iq Al-Ilahiyah fi Raddi 'alal Wahabiyyah. Di sini Syekh Sulaiman menjelaskan tentang bagaimana pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab itu salah gitu ya, dalam mengambil natijah, dalam mengambil hukum-hukum, dalam mengambil kesimpulan itu bagaimana dia salah gitu. Untuk selanjutnya yakni Puritanisme dan ajaran-ajaran pokoknya. Puritanisme atau pemurnian agama ini menjadi ajaran-ajaran Wahabi. Jadi mereka selalu mengatakan bahwa kembali pada Al-Quran dan Hadis. Mereka juga menolak taklid. Mereka menolak madhab. Ya. Jadi bagi mereka berislam itu ya cukup dengan Al-Quran dan Hadis. Nah, kita juga mengalami kesulitan, memahami itu juga mengalami kesulitan. Bagaimana misalnya ternyata menolak pendapat ulama ya, sekelas ulama yang mereka paham betul dengan Al-Quran, bagaimana dengan hadis, kita tolak, tapi dengan kita kemudian kembali pada Al-Quran melalui terjemahan. Atau melalui benar-benar kita belajar Al-Quran, tapi kita tidak tahu agama, tidak tahu dalamnya. Misalnya kita tidak paham bahasa Arab, tata gramatikal bahasa Arab, kita tidak mengenal misalnya muhkam ayat-ayatul muhkamat, dan kemudian kita tidak ada mengenal ayatul mutasyabihat, kita tidak mengenal nasyikh mansukh, kita tidak mengenal beberapa hukum-hukum yang harusnya kita ketahui ketika kita menafsirkan Al-Quran gitu ya. Kita mencari maknanya Al-Quran. Atau kemudian di hadis kita tidak paham bagaimana al-jarhu wa ta'dil, bagaimana ilmu dirayah, ilmu riwayah, dan kita tidak tahu itu, kemudian mengatakan kita kembali pada Al-Quran dan hadis. Nah, mereka mengatakan bahwa ulama-ulama fikih, imam-imam a'immatul fuqaha itu juga tidak maksum. Ya benar, kita paham bahwa a'immatul fuqaha itu tidak maksum, tidak terjaga dari kesalahan. Tapi kita juga tidak maksum masalahnya. Dan kita malah tidak punya keilmuan, tidak punya kapasitas yang lebih seperti a'immatul fuqaha. Ini kan kemudian harus dipertimbangkan. Nah, ada mereka juga membagi akidah itu menjadi uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Jelasnya begini. Kalau mereka uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, dalam rububiyah mereka mengatakan bahwa orang kafir itu juga bertuhan. Makanya kalau misalnya kita bagi orang Wahabi misalnya ziarah kubur, istighosah, tawasul dan lain sebagainya itu ya kita Islam, tapi kita itu kafir tapi tetap bertuhan. Dari Tuhannya itu di rububiyah, bukan di uluhiyah. Nah, kalau sudah bertauhid, artinya kita sudah menolak tawasul, kita sudah menolak maulid, maka itu kita sudah tauhidnya, sudah uluhiyah. Tapi ini juga bisa kita tolak. Misalnya saja ketika dalam beberapa hadis yang menjelaskan tentang pertanyaan kubur misalnya, kan tidak man ilahuka, tapi man robbuka. Jadi mereka membedakan antara Rabb dengan ilah. Jadi kalau misalnya rububiyah itu walaupun orang kafir pun itu ya sudah bertauhid, tauhidnya tauhid rububiyah. Orang yang ziarah kubur itu dia sama dengan orang-orang kafir. Mereka bertauhid tapi tauhid rububiyah. Kalau mereka sudah menolak ziarah kubur, mereka sudah menolak maulid, sudah menolak istighosah, menolak tawasul, bagi orang Wahabi itu tauhidnya sudah murni dan tauhidnya uluhiyah. Tentu ini ya bagi kita ya ini terlalu mengecilkan makna tauhid gitu. Bahwa orang ketika bersyahadat, contohnya begini, ada orang yang kita sering sebagai orang modern menolak misalnya
keris kok bisa membuat orang percaya diri, bisa membuat orang mantap dengan pilihannya dan lain sebagainya. Misalnya kemudian hidupnya hatinya menjadi tenang. Itu kita pandang sebagai syirik. Lah, sedangkan kita sendiri ketinggalan HP misalnya di rumah ketika kuliah, ketika kita kerja ketinggalan HP, itu saja tidak tenang. Lah apa beda kita yang tidak tenang ketika ketinggalan HP dengan orang yang tidak tenang ketika ketinggalan kerisnya? Ya sama-sama. Kita paham bahwa Allah itu ya satu, bahwa keris dan HP itu tidak bisa memberi kekuatan ke kita. Tapi ada faktor psikis. Nah, ini yang tidak dipahami. Nah, kemudian mereka juga melakukan tatsim. Tatsim itu artinya menyamakan Tuhan dengan manusia. Misalnya ya tubuh fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Itu yang mereka mengatakan bahwa ya tubuh itu ya tangan Allah ya berupa tangan seperti manusia. Ini jelas tidak bisa kita terima kalau Allah itu mukhalafatul lil hawadits. Jadi kalau kita ditanya ya tubuh itu kita takwil. Kita takwil artinya kita artikan bahwa ya tubuh itu ya kekuatan Allah. Tapi mereka menolak takwil. Ini. Nah, padahal dalam Al-Quran ada juga, misalnya kalau tidak ditakwil bahwa siapa yang buta di dunia, maka di dunia, di akhirat juga akan buta. Bayangkan, orang yang sudah buta di dunia, terus kemudian buta di akhirat. Itu kan kalau orang buta juga akan protes. Sedangkan kalau kita artikan dengan takwil, kita anggap itu berbagai majas, misalnya bahwa orang yang buta mata hatinya di dunia juga di akhirat akan buta mata hatinya. Itu kan bisa, tapi mereka menolak takwil. Jadi inilah ajaran-ajaran pokok Wahabi. Nah, sebarannya, merebaknya gerakan takfiri. Wahabi itu menyebabkan banyaknya orang yang menganut mazhab takfiri, sedikit-sedikit kafir. Kita bisa melihat, misalnya saja ISIS, Al-Qaeda. Mereka ingin menegakkan Islam, tapi mereka mengkafirkan orang Islam. Mereka tidak memperbanyak orang Islam, tapi membunuh sedikit orang Islam. Karena apa? Karena ketika orang ziarah kubur, maulidan, istighosa, tawasul, langsung dikafirkan. Otomatis dia bukan Islam. Nah, menurut Abu Yazid Muhammad bin Alawi al-Maliki, kok senang kalau misalnya orang Islam itu menjadi sedikit karena sering dikafirkan. Kok kita tidak senang kalau Islam itu banyak karena kita tidak mengkafirkan siapapun orang Muslim. Nah, ini makanya gerakan takfir ini menjadi sangat luar biasa dan ini menjadi gerakan yang ekstrim. Di Indonesia misalnya, kita tahu misalnya ada gerakan yang selalu begitu. Jadi itu bid'ah. Jadi bid'ah itu dilawankan dengan sunnah. Padahal bukan begitu. Sunnah itu kan dari beberapa hukum Islam. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Loh, bagaimana bid'ah kok bisa dijadikan musuh sunnah itu? Padahal bid'ah itu tidak masuk dalam kategori ini. Maka harusnya kalau misalnya ada sunnah, maka harusnya ada bid'ah yang itu juga sunnah. Ada bid'ah yang itu malah wajib. Yang ada bid'ah yang itu mubah. Ada bid'ah yang itu makruh. Dan ada bid'ah yang itu haram. Contohnya misalnya, yang mubah, ya boleh saja misalnya kita hari ini baca Al-Quran dengan HP. Itu kan boleh saja. Itu bid'ah, tapi mubah hukumnya. Atau misalnya begini, malah menjadi karena kita kesulitan untuk mengakses Quran misalnya, ya, malah menjadi bagus gitu. Kalau semua misalnya mereka berkata pada kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat. Coba bayangkan ayat itu berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman yang mengumpulkan Al-Quran sehingga kita kenal dengan Mushaf Utsmani. Atau bagaimana dengan Sayyidina Umar yang mengumpulkan orang untuk jamaah sholat tarawih. Itu juga tidak dilakukan Rasulullah. Kalau kaitannya berarti kullu bid'atin dhalalah dan kullu dhalalatin finnar. Atau misalnya kalau sudah Islam kan sudah lengkap. Nah, kalau sudah lengkap, apakah Sayyidina Umar tidak tahu bahwa Islam sudah lengkap sehingga bikin jamaah tarawih? Apakah Sayyidina Utsman tidak tahu sehingga mengumpulkan Al-Quran sehingga menjadi satu mushaf yang kita kenal? Tentu mereka tahu. Maka kalau bid'ah disandingkan dengan sunnah, dimusuhkan dengan sunnah, ini sangat paradok karena sunnah itu bagian dari hukum-hukum Islam. Hukum Islam itu ada wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Maka ada yang kemudian kalau ada bid'ah yang bertentangan dengan sunnah, itu jelas bid'ah yang haram. Nah, kemudian penghancuran situs-situs sejarah. Orang Wahabi itu selalu begini.
Makanya ISIS, Al-Qaeda itu kalau lihat kuburannya, makamnya orang-orang soleh itu dihancurkan karena khawatir ada syirik. Nah, bagaimana kemudian kultus, mereka menolak kultus, pada di sisi lain juga mengkultus. Mereka ada beberapa ulama Wahabi yang selalu jadi rujukan, misalnya Muhammad bin Bas atau Utsaimin atau misalnya Syekh Al-Albani. Itu mereka juga mereka kultuskan sedemikian rupa. Menurut Al-Albani, bagaimana mereka menolak mazhab, tapi sering merujuk pada Utsaimin, sering merujuk pada Syekh misalnya Syekh bin Baz atau Syekh Al-Albani. Nah, mereka merujuk pada syekhnya yang kemudian mereka akui benar, padahal mereka mengatakan bahwa manusia itu tidak maksum. Lah bagaimana kita merujuk Imam Syafi'i, mereka mengatakan salah, sedangkan mereka merujuk bin Baz mereka benar. Nah, ini adalah paradok-paradok yang terkenal. Kemudian ada merebaknya perang atas dasar sentimen keagamaan. Ini juga pernah terjadi di Indonesia. Misalnya di Minangkabau dengan perang Padri. Itu karena ada haji miskin yang dari Mekah yang kemudian ketika itu tahu bagaimana gerakan Muhammad bin Abdul Wahab dan gerakan awal ketika Raja Muhammad bin Saud itu membuat kerajaan Saudi, dan kemudian terpengaruh dan akhirnya menimbulkan perang di Indonesia yang kita kenal dengan perang Padri. Lantas bagaimana Islam di Indonesia? Di Indonesia juga banyak gerakan Wahabi. Ada gerakan yang Wahabi yang memang purifikasi saja. Jadi mereka itu menganggap pemurnian, kembali pada Al-Quran dan Hadis. Tapi mereka gerakannya ya dakwah begitu saja. Ada yang Wahabi itu yang Wahabi Haroki, jadi gerakan saja. Gerakan saja. Jadi mereka tidak sampai kemudian melakukan perang, melakukan membunuh dan lain sebagainya. Tapi mereka dengan gencar mengatakan bahwa lewat gerakan-gerakan itu, lewat gerakan sosial, bahkan gerakan di lembaga pendidikan. Tentu kita yang paling terkenal di Indonesia dan sering dihubungkan adalah Libya di Jakarta misalnya. Nah, atau misalnya ada gerakan yang bernama Wahabi Jihadi. Ini yang langsung memperlakukan perang terhadap pemerintahan yang sah. Bahkan mereka ya seperti ISIS, seperti Al-Qaeda, itu sebenarnya adalah ajaran-ajaran yang terinspirasi dari gerakan Wahabi. Jadi kalau kita melihat misalnya ada orang yang suka mengkafirkan orang lain, nganggap ini itu bid'ah, nganggap sedikit-sedikit kemudian menolak ajaran ini dan itu, ya hampir kita pastikan orang itu terpapar gerakan Wahabi. Jadi Wahabi itu sampai sekarang masih eksis dan terus terdesak oleh gerakan modernisasi yang dilakukan oleh Pangeran Muhammad bin Salman. Jadi kita mungkin bisa dilihat di berita-berita bagaimana para khotib, para ulama Wahabi itu ditangkapi. Nah, jadi ya memang gitulah, gerakan yang berasal dari politik juga akan kemudian kena imbasnya dari sisi politik juga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.